Akhirnya, Jokowi memberi tanggapan soal usulan pemakzulan Gibran yang dilakukan oleh para purnawirawan TNI. Sebenarnya tanggapan Jokowi soal pemakzulan ini nggak penting-penting amat buat dibahas. Nggak ada pengaruhnya terhadap pengajuan pemakzulan yang dilakukan oleh para jenderal TNI ke DPR. Karena yang dibelainya pun kan anaknya sendiri. Yang menarik untuk ditanggapi adalah bahwa Jokowi itu mengatakan bahwa pemakzulan hanya bisa dilakukan dengan cara satu paket atau sepaket. Karena pemilihan presiden dan wakil presiden tidak sendiri-sendiri. Itu kira-kira pernyataannya Jokowi. Tapi yang jelas, pernyataan Jokowi ini salah dan perlu diluruskan. Mari kita kupas. Nice. Di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Di pasal 7A ini jelas ditulis dan atau, bukan dan saja. Ini mesti ditekankan betul. Pemahaman yang sebenarnya adalah dalam bahasa hukum dan atau sering digunakan untuk menyatakan pilihan yang inklusif. Sekali lagi, pilihan yang inklusif itu artinya bisa A dan B, bisa juga A atau B. Kalau dijabarkan, maka bunyinya seperti ini. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan bla 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 bla. Itu artinya kedua-duanya dapat diberhentikan. Tetapi bisa juga dimaknai presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan bla 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 bla. Itu artinya bisa hanya presiden saja, bisa juga hanya wakil presiden saja. Jadi, bisa satu paket yaitu presiden dan wakil presiden. Tetapi bisa juga hanya presidennya saja atau wakil presidennya saja. Itu artinya Gibran bisa dimajukan tanpa mengikutsertakan Prabowo. Selain itu, soal pemakzulan ini nggak ada urusannya dengan koalisi-koalisi segala. Nggak ada hubungannya. What? Apalagi sistem koalisi partai politik di Indonesia itu adalah koalisi pragmatis dan tidak permanen alias oportunis. Boleh saja koalisi berubah pikiran di dalam atau di masa periode pemerintahan. Bukankah di zaman Jokowi, ketika memerintah, koalisi pendukung Prabowo banyak yang menyeberang dan berbalik arah menjadi pendukungnya Jokowi. Malahan, Prabowo yang statusnya kompetitor, yang jelas-jelas berseberangan, malah bisa jadi menterinya Jokowi kok. Mantap! Jadi, jelasnya, pernyataan Jokowi ini kelihatan sekali mau membelokkan duduk persoalan yang sebenarnya. Kuntilanak! Seandainya nanti, pada akhirnya, DPR menerima usulan pemakzulan Gibran, proses pemakzulan sangat bisa tidak melibatkan Prabowo sama sekali. Gibran sangat bisa dimakzulkan atau di-impeachment. Artinya bila DPR menganggap benar Gibran melanggar undang-undang, ya bisa saja Gibran yang di-impeachment, bukan Prabowo. Pernyataan Jokowi ini tendensi banget membela Gibran. Sah-sah saja membela anaknya. Tetapi ya mestinya juga pakai nalar. Nggak ngasal membelain gitu loh. Selain itu, pernyataan Jokowi soal pemakzulan itu sepaket menunjukkan Jokowi mulai was-was. Jokowi mulai khawatir. Jokowi butuh backup. Jokowi sadar kalau Gibran itu memang dipaksakan menjadi wakil presiden. Tetapi untuk melakukan pembelaan, Jokowi mau mengingatkan dengan istilah sepaket tadi dalam koalisi. Diartikan koalisilah yang menjodohkan Prabowo Gibran. Koalisi partai politik yang memaksakan Prabowo dan Gibran maju di Pilpres 2024 kemarin. Kayaknya
Jokowi mau menagih komitmen koalisi pendukung Prabowo Gibran untuk memegang komitmennya. Jangan mencela-menceli. Mantap. Tapi lucu juga. Orang lain nggak boleh mencela-menceli, tetapi dirinya boleh sen kiri mendadak belok kanan.